Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap diri manusia, entah dia beriman atau tidak terhadap Tuhannya, pasti dihadapkan perkara-perkara dua. Perkara pertama, penolakan, kedua adalah pengijabahan atau pemberian. Baik dia orang miskin maupun kaya, baik dia pejabat ataupun bukan, pasti dua perkara itu dia alami. Berbahagialah dirimu tatkala paham di balik pemberian dan penolakan Allah dari segala hal apa yang kau inginkan. Sengsaralah dirimu jikalau tidak memahami di balik pemberian dan penolakan dari Tuhanmu. Sebab jangankan penolakan, pemberian saja akan membingungkan keadaan rohaniah. Terus bagi kita yang belum paham bagaimana cara memahami bahwasanya di balik pemberian dan penolakan itu sehingga dirimu, hatimu itu tidak merasa sengsara. Berkenaan dengan hal ini, makalah 103-104 dari Syekh Ibnu Athaillah qala dawuh sapa beliau, mata a'toka ashadaka birrahu wa mata mana'aka ashadaka qahrahu. Suatu saat kapan Allah akan memberi apa yang kau inginkan. Suatu saat Allah akan menolak apa yang kau inginkan. Di balik pemberian Allah itu ada sesuatu yang rahasia. Apa? Kasih sayang, rahmatnya. Di balik penolakan ada apa? Qahrahu, sifat maksone Allah, sifat jaiznya Allah. Kita tidak akan bisa masuk terhadap sifat kasih sayang Allah dan sifat jaiznya Allah manakala kita tidak memegang zikir sirul asrar. Kita tidak akan pernah tahu melihat sang pelaku sebenarnya manakala kita tidak membawa sirul asrar.
Kita tidak akan pernah tahu siapa yang menggerakkan bayang-bayang itu selama kita melihat bayang-bayangannya. Bapak Ibu, fahuwa fi kulli dzalik muta'arrifun ilaika wa muqabbilah liwujudi lutfihi alaika. Padahal perkara dua tadi itu ada rahasia Allah. Jikalau kau paham apa rahasianya itu, iman tauhidmu akan menjadi bertambah, ma'rifatmu akan menjadi bertambah. Yang tadinya kau itu difana akan bisa naik ke kamil. Jikalau kau di kamil akan naik ke baqo. Ini Pak. Dan Allah pasti akan memperlihatkan rahasia-rahasia di belakang dua hal tadi. Terhadap siapa? Terhadap jenengan yang hatinya itu senantiasa memegang teguh tali Allah. Mana yang kumaksud tali Allah? Zikir. Mana yang kumaksud zikir? Sirul asrar. Sebab hanya lewat zikir sirul asrar lah yang akan menghantarkan kefahaman hatimu di balik pemberian dan penolakan itu ada sang pelaku yang sebenarnya. Jadi kita bertemu Allah itu sangat mudah. Sangatlah mudah. Sebab tanda-tanda amal arif, seseorang dikatakan bertemu Allah apabila la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatimu sudah tidak ada iman bahwasanya sumber perkara itu dari makhluk. Sudah tidak beriman. Penolakan, pemberian itu makhluk. Jadi hatimu tidak akan terjerat dari dua hal ini. Gak akan. Justru hatimu akan bertemu terhadap sesuatu di balik itu semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Kita di dunia pasti suatu saat dihadapkan pemberian Allah yang kau inginkan. Loh, mengapa Allah itu menolak? Gusti Allah maksa ikut ditolak. Pemberian itu gak dikasihkan. Semata-mata untuk menyelamatkan rohaniyahmu dari kepentingan nafsu dirimu sendiri. Itu sebetulnya. Ini bagi ahli syuhud bisa. Ahli hijab nggak akan pernah paham. Sekalipun dikasih pemberian, hatimu sibuk bersukaria terhadap sang yang berperan itu. Otomatis pemberian itu tidak akan menjadikan penghalang
antara dirimu terhadap Tuhanmu, gak akan menjadi penghalang. Justru akan menjadi satu kendaraan dirimu untuk menuju dan bertemu Allah. Sehingga Allah mengatakan asyhadaka. Sampai iki dipaksa Allah untuk bersaksi pada Allah. Makanya birahu, disitulah kebaikan Allah itu menetapkan hatimu tetap memandang, melihat, bersaksi hanya padanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Allah menolak dari perkara-perkara yang diinginkan oleh nafsu. Itu sebetulnya Allah itu menyelamatkan hatimu dari apa yang diinginkan oleh nafsumu. Artinya apa? Biar Allah itu, biar hatimu itu maksudnya gak muncul keakuan makhluk yang segala-galanya. Justru biar muncul keakuan Allah di dalam dirimu atas segala-galanya. Ini maksudnya. Jadi Allah menolak dari keinginan nafsu keakuan dirimu sebagai makhluk. Iku sebetulnya Allah menyelamatkan ruhaniyahmu dari nafsu yang ada pada dirimu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada awal. Sesungguhnya menemui Allah itu sangatlah mudah. Di setiap saat kondisi apapun itu mudah. Bagi siapa? Bagi yang sudah tahu jalannya. Bagi yang sudah tahu bertemu Allah. Itu mudah sekali. Tinggal jenengan ini mengasah sirul asr itu di dalam setiap segi apapun. Tinggal itu aja. Kunci untuk membuka kewusulan itu hanya lewat itu. Urusan thariqahmu apapun silakan. Urusan thariqah atau aktivitasmu itu silakan. Yang terpenting di saat berjalannya waktu aktivitas itu hatimu tidak melepaskan sirul asr. Hanya itu sebetulnya. Kalau di dalam surah Al-Kahfi cuma 2. Syarat kau akan bisa bertemu pada Allah adalah bawa kunci ini dan laksanakan kunci ini. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Fungsikan sirul asrar di dalam dirimu saat menghadapi kondisi apapun. Apakah pemberian Allah atau penolakan Allah dalam setiap apa keinginan yang ada di dalam hatimu. Nomor 2, jangan pernah ada dalam hatimu ada
ada selain daripadanya. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. Jangan pernah ada di dalam hatimu itu aku selain Allah. Jangan ada. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan ada. Berarti ketika jenengan ini memfungsikan sirul asror, juga meniadakan keakuanmu makhluk atas segala hal apapun. Itu enggak diucap. Kalau tak ucap lah ilmu, sistem, itu dipraktekkan. Dipraktekkan. Berarti bentuk prakteknya jenengan, prosesnya awal dari rasa, dari iman, baru sambung. Kalau sepanjang saya ucapkan ini adalah mah ilmu Pak Bu, ilmu. Ilmu. Apapun bentuk yang kau terangkan katanya dari sistem begini begitu, tidak ada sistem kecuali se-Indonesia itu sistemku yang bagus. Itu mah ilmu. Nek praktek, kalau sudah praktek ya diem. Diem. Sebab mohon maaf, kadang-kadang nafsu itu mencelok, beringgap, apa mencelok itu? Menginggap, menginggapi di dalam hati kita ngomong ngeten. Kalau bukan sistemku iki gak ada se-Indonesia itu. Ada yang seperti itu. Itu mah ilmu dulur. Itu mah sistem. Kalau yang disebut sebagai bertemu atau makrifat iku wis gak omong. Itu terjadi di dalam hatimu. Nah, ilmu itu penting untuk membuka kefahaman bagaimana Anda laku yang benar. Tetapi sistem itu mohon maaf, banyak. Cara itu banyak untuk menuju ke Roma, banyak. Selama kita masih fanatik dengan sistem kita, akhirnya menyalahkan sistem orang lain. Kita enggak sadar kalau itu termasuk hinggapan hawa nafsu. Mula ngaji ku penting, tapi luwih penting praktek. Saya ulang, ngaji mengkaji sistem iku penting, tapi luwih penting praktek. Ketika saat panjenengan ini kita itu masih bicara sistem, nggak pernah dan nggak mau untuk mempraktekkan, tandanya adalah mesti kita menyalahkan sistem orang lain. Saya ulang. Tanda kalau kita betul-betul belum mempraktekkan dari sebuah sistem yang kita fahami, sampai terhadap dikatakan makrifat, mesti kita akan menyalahkan sistemnya orang lain. Ikut tanda. Ada toh Pak?
Orang berkoar-koar, kalau enggak sistem saya enggak bisa makrifat begini, nyalakan sistem orang lain. Bahkan mengatakan se-Indonesia enggak ada sistem yang seperti ini. Nah, hati-hati. Itu tetanda bahwasanya kita itu masih teringgapi kepentingan nafsu. Sistem. Tapi sistem ini kalau sudah dilaksanakan, muaranya semuanya itu di Sirul Asrar, muara. Fungsi di Sirul Asrar, muara ini muara. Muaranya di situ. Sama toh jenengan dari berbagai sudut daerah. Hujan ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda, ada yang numpak trek gandeng, ya. Enggak ada duit loh Pak. Gandol. Dalam perjalanan tadi semuanya ngepikno awake dhewe-dhewe. Gitu ya. Enak sih nggo mobil gak kudanan. Jari yang sing pakai sepeda. Yo enak sepedaan motor cepat. Gak macet. Urusan pingin gak kudanan mantelan. Atau ngiyup terus sih. Wis mau macam-macam. Sing trek gandeng gandol enak gak bondo. Lah ngeten nggih. Enak gak bondo. Nyuwun sewu, rungokno kupingmu. Apa awakmu kalau sudah sampai di sini kok gak ngomong enak aku gandol gak kelangan tuh? Menengai. Sistem-sistem tadi mohon maaf sebatas ilmu mesti jenengan parkir sudah gak kanggo. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah sampai dikatakan bertemu atau makrifat pada Allah, nyuwun sewu, sistem sing nganyi dibahas mang ora enek gunane. Mang enen dalan koyok-koyok, waduh. Sama dengan orang-orang yang belum meninggal. Waktu umur 20, 30, 40 sing lanang gagah. Ganteng. Mangan ae masih gak enak melebu. Coba engko sik umur swidak 70 anyi-anyi. Tahu anyi-anyi? Oh bahasa Indonesianya anyi-anyi. Pilih-pilih. Waduh Pak, merosot wis, pankreasmu iku mang wis agak suak, keos, muncullah diabetes, muncullah asam lambung, nyuwun sewu, dereng stroke, dereng kok terakhir iku, asam urat, kolesterol. Melaku koyok kakek huhu. Allah ya karim. Stroke ditambah nemen teman. Coba. Nek koyok ngono piye? Nggih Pak, kita waktu umur 30, 40 sik gagah Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wis lah terus untuk memahami itu semua bagaimana? Biar kita itu tidak fanatik dengan sistem kita masing-masing. Jare sing nderek wasilun, gak cocok awakmu iku nek majedubun. Jamane koyok ngene. Wis iku berjalan biasa Pak, biasa. Sing majedubun ya ngono. Lah apa awakmu iku soro-soro. Wis tah dulur, nek jenengan wis lungguh nang titik 0,
Apa? Sing maune kok bangga-banggakno, telek ah. Nyisih semuanya. Anda tinggal menikmati bagaimana ketika saat ruhaniyah Anda itu diputus oleh Allah dengan hubungan-hubungan selain daripada itu. Semuanya diputus. Pada akhirnya kabeh wong iku gendeng. Ilang akale lan sak pituruté. Diceluk lho gak noleh. Masalahnya apa? Matek. Ditawari sego sate ya gak gelemang, wong bareng matek. Akhirnya lho do ngono kabeh, wis entek pisan. Oleh sebab itu sebagai nasihat aja biar kita tidak terkendala dengan sistem. Ojo kakean cocot sing dilakokno wasilun ngelokno majedu. Begitu juga sing majedu pun ojo kakean cocot ngelokno wong sing wonten wasilun. Untuk tidak saling menghina atau fanatik dengan sistemnya masing-masing, lekaslah. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wis lekas. Jalakno sistemmu mang. Praktekno sistemmu mang. Di setiap aktivitas apapun praktekno. Semua sistem itu ketika praktekno iku mesti memfungsikan sirul asror. Iki bagi yang sudah tahu loh ya.